Lupakan film-film Hollywood yang mengisahkan heroiknya saja. Sekarang bayangkan kamu terkunci di dalam kotak baja panas. Tidak bisa berdiri, tidak bisa kabur, dan setiap dentuman di luar membuat seluruh tubuhmu ikut bergetar. Pelurunya mungkin tidak menembus, tapi telingamu berdenging, tulangmu terasa dipukul, dan kamu tahu, dentuman berikutnya bisa saja berbeda. Ini bukan soal keberanian. Ini soal berapa lama manusia bisa bertahan di dalamnya. Tank ini dikenal sebagai Tiger, tank favorit Bapak Kumis Kotak alias Hitler, dibuat untuk mendominasi medan Perang Dunia Kedua. Dari luar, ia terlihat seperti mesin tak terkalahkan, tebal, besar, dan ditakuti musuh. Tapi hampir tidak ada yang membicarakan satu hal, bagaimana rasanya menjadi 5 orang yang harus hidup di dalamnya, berjam-jam, berhari-hari, di berbagai front, dengan panas, bau, dentuman, dan ketidakpastian yang sama sekali tidak bisa kamu kendalikan. Di channel ini, kita tidak membahas perang dari segi aksi dan heroik. Kita membahas bagaimana rasanya hidup di dalam perang itu sendiri. Di balik baja tebal Tiger, hidup 5 orang pria yang perlahan kehilangan batas antara mesin dan tubuh mereka sendiri. Dari luar, Tiger tampak seperti makhluk besi yang anggun dan mematikan. Namun dari dalam, ia lebih mirip ruang uji ketahanan manusia, tempat di mana tubuh, saraf, dan pikiran diuji tanpa henti. Ruang tempur Tiger bukan sekedar sempit. Ia dirancang untuk efisiensi mekanis, bukan kenyamanan manusia. Setiap kru harus duduk dalam posisi kaku, bahu saling menekan, lutut nyaris tak bisa digerakkan bebas. Mereka tidak benar-benar duduk, tapi terkurung dalam posisi kerja yang harus dipertahankan berjam-jam. Berdiri tegak bukan pilihan, melainkan kemewahan yang tidak tersedia. Bahkan sekedar meluruskan punggung bisa menjadi penderitaan kecil yang jarang tercapai. Udara di dalamnya adalah campuran beracun yang pelan-pelan menggerogoti kesadaran. Uap solar yang menyengat bercampur dengan bau oli panas, mesiu sisa tembakan, dan keringat manusia yang tidak pernah benar-benar mengering. Setiap tarikan nafas bukan sekedar bernafas, tapi menghirup residu perang. Dalam waktu lama, paru-paru terasa berat, kepala sering pusing, dan fokus mulai menurun. Namun mereka tetap harus waspada, karena satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Di belakang mereka, mesin Maybach menderu tanpa ampun. Suaranya tidak hanya bising, tapi konstan, memukul gendang telinga tanpa jeda. Dengungan ini bukan suara yang bisa diabaikan. Ia masuk ke tulang, membuat getaran kecil yang merambat hingga ke rahang dan tengkorak. Banyak kru Tiger menghilangkan sebagian pendengaran mereka, bukan karena ledakan, melainkan karena hidup terlalu lama bersama mesin itu sendiri. Dan ini baru penderitaan yang normal, belum menyentuh medan perang. Di front timur, alam menjadi musuh pertama. Musim dingin Rusia bukan sekedar dingin, ia adalah siksaan sistematis. Logam tank yang membeku terasa seperti menyentuh pisau es jika tanpa sarung tangan. Mesin sulit dihidupkan, oli mengental, dan kru harus menunggu dalam gelap sambil menggigil, mencoba tetap fokus pada horizon yang memutih. Dalam kondisi ini, refleks melambat, reaksi menurun, dan kesalahan menjadi lebih mungkin terjadi. Ketika salju mencair, datanglah musuh berikutnya, lumpur. Rasputitsa mengubah tanah menjadi lautan cair yang menelan berat Tiger hingga ke batas. Tank seberat 57 ton itu sering terjebak seperti hewan raksasa yang terperosok ke dalam rawa. Jika terjebak di tengah pertempuran, mereka bukan lagi predator, tapi target statis yang menunggu dihantam. Tidak ada sensasi lebih mengerikan bagi kru Tiger selain merasakan mesin masih hidup, tapi roda rantai tidak lagi bergerak. Dalam kondisi seperti itu, harapan untuk ditarik keluar seringkali nihil. Tidak selalu ada kendaraan pemulihan, dan bahkan jika ada, melakukannya di bawah hujan peluru adalah perjudian nyawa. Banyak kru Tiger sadar bahwa jika mereka terjebak, peluang selamat bukan ditentukan oleh keberanian, tapi apakah musuh melihat mereka terlebih dahulu. Di balik semua itu, datang tekanan yang lebih sunyi, kelelahan mental.
Mereka sadar bahwa meskipun Tiger bisa menghancurkan beberapa tank lawan, jumlah musuh seringkali tidak masuk akal. 10 tank Soviet hancur, 50 datang menggantikan. Ini bukan duel heroik, ini adalah kelelahan psikologis jangka panjang, di mana setiap kemenangan terasa tidak berarti karena gelombang berikutnya pasti datang. Berpindah ke front barat, ancaman berubah bentuk. Musuh tidak selalu datang dari depan, tapi dari langit. Dominasi udara sekutu membuat setiap pergerakan di siang hari terasa seperti membuka undangan kematian. Suara pesawat yang jauh saja cukup membuat kru Tiger menegang. Typhoon dan Thunderbolt tidak selalu terlihat, tapi suara mesinnya yang berputar di atas awan sudah cukup untuk membuat jantung mereka berpacu. Akibatnya, mereka lebih sering bergerak di malam hari, bersembunyi di bawah pepohonan, menutupi tank dengan ranting dan jaring kamuflase seadanya. Tiger yang seharusnya menjadi simbol kekuatan justru hidup seperti hewan buruan, dan ketika harus bergerak, mereka dihadapkan pada jalan-jalan sempit, jembatan tua, dan desa yang tidak pernah dirancang untuk menopang monster baja seberat itu. Setiap rute menjadi dilema, memutar jauh berarti menghabiskan bahan bakar yang semakin langka, memaksa lewat jalan sempit berarti mempertaruhkan tank ambruk atau terjebak. Moral mereka terikis bukan karena kalah dalam baku tembak, tapi karena kalah dalam logistik. Mereka tahu suplai menipis, mereka tahu industri Jerman mulai tercekik, dan mereka tahu bahwa betapapun hebatnya Tiger, mesin itu tetap bergantung pada bensin yang tidak selalu datang. Lalu ada yang gak kalah sulitnya. Di Italia, penderitaan mengambil bentuk teknis yang berbeda. Medan bergunung-gunung membuat Tiger terasa seperti raksasa yang salah tempat. Mesin yang dirancang untuk dataran luas dipaksa mendaki jalan setapak sempit dan curam. Tanjakan panjang membuat mesin bekerja di luar batas normalnya, meningkatkan panas, mempercepat kerusakan, dan memperbesar resiko kegagalan mekanis. Dalam situasi seperti itu, kru hidup dalam ketegangan konstan terhadap suara-suara kecil. Suara transmisi yang sedikit berubah, getaran aneh pada roda rantai, atau bau oli terbakar menjadi sinyal bahaya. Karena di medan seperti ini, kerusakan kecil berarti akhir. Transmisinya rapuh, sering rusak bukan karena ditembak, tapi karena tidak mampu menahan beban beratnya sendiri. Memperbaiki rantai di lumpur atau salju bukan pekerjaan heroik, melainkan hukuman fisik yang menguras sisa tenaga manusia. Belum lagi konsumsi bahan bakar yang brutal. Tiger bukan sekedar haus, ia rakus. Tanpa suplai yang stabil, tank ini berubah dari simbol kekuatan menjadi beban mati. Banyak kru terpaksa meninggalkan kendaraan kebanggaan mereka, lalu meledakannya sendiri agar tidak jatuh ke tangan musuh. Lalu, bayangkan perasaan kehilangan ketika sebuah mesin yang telah melindungi hidupmu berkali-kali justru harus kau hancurkan dengan tanganmu sendiri karena bensin tak kunjung datang. Namun, ada satu penderitaan yang sering disalahpahami saat peluru lawan menghantam Tiger tetapi tidak menembusnya. Banyak yang mengira itu momen aman. Kenyataannya, justru sebaliknya. Ketika peluru kaliber besar menghantam baja Tiger, suara dentumannya memantul di ruang sempit dengan kekuatan yang merambat langsung ke tulang belakang. Rasanya seperti dipukul palu raksasa dari jarak nol. Meski peluru tidak tembus, benturan itu bisa menyebabkan spelling, serpihan kecil logam dari sisi dalam armor terlepas dan beterbangan di dalam kabin dengan kecepatan tinggi. Serpihan ini dapat membutakan mata, menyobek wajah, atau menimbulkan luka kecil yang menyakitkan. Luka-luka ini jarang mematikan, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa perlindungan Tiger bukan jaminan keselamatan mutlak. Efek psikologisnya jauh lebih menghancurkan. Setiap dentuman keras memicu refleks menunduk, nafas tertahan, dan pikiran yang membeku selama beberapa detik. Karena jika hantaman yang tidak menembus saja seburuk ini, satu peluru yang berhasil masuk akan mengubah kabin menjadi tungku kematian dalam sekejap. Getaran dari benturan juga sering melonggarkan baut internal atau merusak alat bidik presisi. Dalam hitungan detik, tangki yang semula unggul bisa berubah menjadi mesin buta dan tuli. Dan dalam pertempuran, beberapa detik itu cukup untuk menentukan hidup atau mati. Pada akhirnya, Tiger bukanlah simbol kemenangan bagi mereka yang mengoperasikannya. Ia adalah beban,
Ia adalah rasa takut yang dibungkus baja. Nama besarnya memberi teror bagi musuh, tapi memberi tekanan mental bagi para kru di dalamnya. Mereka tahu seluruh pasukan lawan memburu mereka. Mereka tahu setiap meter tanah bisa menjadi titik terakhir mesin mereka. Keletihan mereka bukan sekedar fisik, melainkan keletihan jiwa, kombinasi dari kurang tidur, nutrisi buruk, tekanan psikologis, dan kesadaran bahwa mereka bertarung di dalam mesin yang perlahan berubah menjadi kuburan bergerak. Mereka bukan legenda, mereka bukan mitos. Mereka adalah 5 pria yang mencoba bertahan hidup di dalam kotak baja panas, berisik, dan penuh sesak di tengah dunia yang tidak memberi mereka pilihan lain selain bertahan atau menghilang. Nah, itulah realita gelap tangki Tiger. Kalau kalian jadi kru tank Tiger, kira-kira apa yang akan lu tanggung? Panas dan ruang bisingnya, atau dentuman yang menyiksa kuping? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gilas Cerito agar tidak ketinggalan pengalaman-pengalaman mengerikan perang lainnya. Sampai jumpa di pertempuran berikutnya.